Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Negeri Semarang. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Seiring perkembangan dan tantangan zaman, maka proses pembelajaran juga mengikuti perubahan sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman yang ada, di mana kita sebagai pendidik harus menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Namun Bapak Ibu, dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kita tidak boleh melupakan bahwa setiap peserta didik kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memiliki gaya belajar mereka masing-masing, mereka memiliki kemampuan belajar mereka masing-masing, dan mereka pasti menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam pembelajaran diferensiasi, kita boleh menerapkan 3 strategi tersebut, atau kita juga dapat melakukan satu saja strategi yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, saya melakukan diferensiasi konten, dan saya membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mahir, kelompok cukup, dan kelompok butuh bimbingan. Di mana kelompok mahir adalah kelompok yang sudah menguasai materi pada pembelajaran hari itu, sedangkan kelompok cukup adalah kelompok yang masih agak belum memahami pembelajaran pada hari itu, dan kelompok perlu bimbingan adalah kelompok yang kurang memahami pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Di mana kelompok tersebut saya bagi berdasarkan kesiapan belajar mereka. Saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4A dengan diferensiasi konten, materi, pembagian, tanpa sisa. Di mana kelompok mahir memperoleh bilangan 100 ke atas, sedangkan kelompok cukup memperoleh bilangan di atas 50, dan kelompok perlu bimbingan memperoleh bilangan 0 sampai 50. Sebelum masuk pada kegiatan inti, terlebih dahulu kita memasuki kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ada berdoa, mengecek kehadiran siswa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu, dan melakukan apersepsi. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada
Kemudian dalam kegiatan inti yang dilakukan adalah dengan memperhatikan sintaks model pembelajaran yang dipilih. Pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya memilih pembelajaran dengan model problem based learning dan saya menggunakan media berupa kartu bilangan. Di mana kartu bilangan itu memiliki 3 warna. Ada warna pink, warna biru, dan warna kuning. Warna pink sebagai bilangan yang dibagi, warna biru adalah bilangan pembagi, dan warna kuning sebagai hasil bagi. Mereka nantinya akan diminta untuk mencari pasangan yang cocok antara bilangan pembagi, bilangan yang dibagi, dan hasil bagi. Kemudian, dalam kelompok mereka bertugas untuk menempelkan bilangan yang telah mereka pilih sesuai dengan pasangannya di lembar kerja mereka. Kegiatan yang pertama adalah orientasi pada masalah. Pada kegiatan orientasi pada masalah, saya memberikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat membayangkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang saya hadapkan untuk mereka. Sebelum jalan sehat tadi Pak Yadi memberikan instruksi apa? Pak Yadi memberikan instruksi untuk berjalannya berapa orang? 2. Nah, Pak Yadi ketika menginstruksikan supaya berjalannya masing-masing 2 orang, kira-kira itu operasi hitung apa yang dilakukan oleh Pak Yadi? Apa pembagian? Tambahan yang lain jawabannya apa? Kalau misalnya satu sekolah jumlahnya berapa? 300 sekian. Kemudian kalian diminta untuk berjalan masing-masing 2 orang. Berarti itu diapakan? Dibagi. Seperti apa yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya, Bu Ratna punya 8 buah apel. Kira-kira berapa banyak anak yang bisa diberi buah apel? Kalau 2, berarti masing-masing anak mendapatkan berapa apel? Yang lain jawabannya berapa? Mas siapa? Arif menjawabnya 4, yang lain jawabannya berapa? Jawabannya ada yang 2, kemudian ada lagi berapa? 4. Berarti ada 2 jawaban. 8 dibagi 2, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 2. Kira-kira yang mana? 4 atau 2? 8 dibagi 2. Misalnya, Bu Ratna punya 28, akan Bu Ratna bagikan kepada 4 anak. Jadi masing-masing anak memperoleh berapa buah jeruk? Angkat tangan yang mau jawab. Pak Sandi menjawabnya 7, 5. Pada kegiatan inti yang kedua adalah sintaks problem based learning yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, dalam kegiatan ini saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Ada kelompok mahir, kelompok cukup, dan kelompok perlu bimbingan. Dalam kegiatan kelompok, saya membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok, di mana mereka harus menemukan pasangan dari bilangan pembagian yang sudah saya bagi-bagikan ke dalam kartu bilangan dengan warna yang berbeda. Jadi, mereka bertugas untuk mencari pasangan yang kira-kira sesuai dengan bilangan yang ada. Sekarang, Ratna akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Anggota kelompoknya nanti mengikuti nama-nama yang ada di meja kalian masing-masing. Ya, misalnya nanti pertama di kelompok sini berarti
Kemudian sintaks yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Saya mendatangi setiap kelompok sehingga saya bisa membimbing mereka, memantau mereka dalam melakukan pekerjaan kelompok yang sedang mereka kerjakan.
Bagian sintaks yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan mereka. Mereka menyampaikan bilangan yang mereka dapatkan dan yang mereka sudah cocokkan, kemudian mereka sampaikan kepada teman-teman mereka. Bilangan pembaginya berapa, bilangan yang dibaginya berapa, kemudian bilangan hasilnya berapa. Dibagi 6 hasilnya berapa? Ayo yang nomor 2. 40 dibagi 5 berapa? Berapa? 8. Yang nomor 68 dibagi 3 hasilnya 34. Yang ketiga 75 dibagi 3 hasilnya 25. Tadi kelompok 2 sudah habis waktunya, jadi selesainya hanya sampai nomor 3. Tidak apa-apa. Maafkan kami jika ada salah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Sekarang kelompok 3.
dibagi 7 sama dengan 17. Dan yang nomor 5 tadi yang kebalik dengan nomor 2. Berapa dibagi berapa harusnya? Ya, 112 dibagi 8 sama dengan 14. Sekarang kelompok 3. Dibagi 7 sama dengan 17. Dan yang nomor 5 tadi yang kebalik dengan nomor 2. Berapa dibagi berapa harusnya? Ya, 112 dibagi 8 sama dengan 14. Pada sintaks yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Di sini kami melakukan analisis kembali dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sekarang kalian sudah lebih paham bagaimana cara menyelesaikan pembagian bilangan yang dibagi dengan bilangan satuan. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Kemudian melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi yang saya buat ada 3, berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi sebelumnya, yaitu kelompok mahir, kelompok cukup, dan kelompok perlu pendampingan. Lalu ada kegiatan melakukan refleksi guru bersama murid. Kemudian kegiatan ditutup dengan berdoa bersama-sama. Jangan punya soal, tapi harus kalian kerjakan secara tadi kita sudah belajar apa? Pembagian. Bagaimana perasaan kamu belajar pembagian? Terus semangat. Kira-kira masih belajar pembagian lagi? Contoh pembagian di kegiatan kita hari-hari apa? Apa? Berbagi kelas. Bagi kelereng bisa. Kemudian apa lagi? Bima boleh kamu juga berbagi? Boleh.
Ya. Kegiatan pembelajaran itu selalu diambil dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, sekarang coba dilihat temannya yang tidak sesuai dengan instruksi, nanti kita suruh maju. Satu aja ya. Karena minta untuk memimpin berdoa. Saya berkata tepuk tas. Siapa yang tidak? Gimana tesnya apa? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut pembelajaran dengan beberapa hari ini. Semoga kalian lebih bertambah lagi. Amin. Dan jangan lupa di rumah tetap belajar supaya ilmunya selalu meningkat. Oke? Demikian praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari tetap belajar menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk peserta didik kita. Dan jangan lupa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada setiap proses pembelajaran. Demikian dari saya, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.